Selamat datang, selamat bergabung kembali dengan kanal Pak Pondi. Mari kita belajar bersama. Semoga apa yang kita pelajari nanti akan memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelumnya saya sampaikan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang besaran dan satuan bagian kedua. Setelah pada bagian satu kita telah mempelajari konversi tentang besaran dasar, maka untuk bagian dua ini kita akan mempelajari tentang besaran-besaran turunan. Sekedar mengingatkan bahwa tujuan kita mempelajari besaran dan satuan itu adalah untuk memahami besaran dan satuan serta dapat mengkonversi dari satu satuan yang satu ke satu satuan yang lain untuk besaran yang sama. Sebagai contoh, sudah pernah kita bahas sebelumnya adalah ini panjang, masa, waktu, memiliki satuan sendiri-sendiri yang terdiri dari beberapa satuan, di mana kita sudah melakukan konversinya. Pada kali ini kita akan membahas tentang besaran turunan, ada luas, volume, isi, ya, tekanan, dan sebagainya. Kemudian besaran dasar dan besaran turunan yang telah kita bahas sebelumnya, itu meliputi besaran dasar, itu ada panjang, masa, waktu, temperatur. Sedangkan besaran turunan yang akan sering kita bahas atau sering kita ketemui, itu nanti ada luas, volume, berat, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, dan lain-lain. Kita mulai bahasannya dari luas. Ya, dari luas. Luas suatu permukaan benda atau bahan itu tergantung pada bentuk geometrinya. Ya, apakah dia berbentuk kotak, ataukah dia berbentuk silinder, atau berbentuk lingkaran, ya, itu akan mempengaruhi untuk perhitungan luas permukaannya. Satuan pengukuran luas menurut standar internasional adalah meter persegi. Jadi satuan standarnya adalah meter persegi atau meter kuadrat. Kemudian hubungan antar satuan, ini mungkin masih ada yang ingat, yang warna merah itu adalah faktor konversi. Jadi 1 meter kuadrat itu sama dengan 10.000 cm kuadrat. Atau sama dengan 10 pangkat 4 cm kuadrat. 1 cm kuadrat sama dengan 100 mm kuadrat atau 10 pangkat 2 mm kuadrat. Kemudian kalau kita balik, 1 cm kuadrat sama dengan 10 pangkat min 4 meter kuadrat. 1 mm kuadrat sama dengan 10 pangkat min 2 cm kuadrat. Kemudian hubungan antara meter kuadrat dengan inch kuadrat. 1 meter kuadrat itu sama dengan 1550 inch kuadrat. Sedangkan hubungan dengan feet kuadrat itu sama dengan 10,7649 feet kuadrat. Sedangkan inch kuadrat dengan cm kuadrat itu 1 inch kuadrat sama dengan 6,64516 cm kuadrat. Sedangkan 1 feet kuadrat itu sama dengan 929,0304 cm kuadrat. 1 feet kuadrat sama dengan 144 inch kuadrat. Nah, contoh soal konversinya ini saya berikan. Ada suatu plat berbentuk persegi panjang ya, dengan ukuran panjang 0,50 meter dan lebarnya 0,20 meter. Jadi 0,5 panjangnya, 0,2 lebarnya. Hitung luas permukaan plat
dan nyatakan dalam satuan sentimeter kuadrat, in kuadrat, dan feet kuadrat. Jadi bentuknya adalah persegi panjang. Penyelesaiannya untuk persegi panjang itu luas sama dengan panjang kali lebar. Ya. Jadi panjang kali lebar sama dengan 0,50 meter kali 0,20 meter sama dengan 0,10 meter kuadrat. Nah, kalau kita ingin mengkonversi menjadi sentimeter kuadrat, maka kita lihat tadi faktor konversinya adalah 10 pangkat 4 cm kuadrat. Sehingga 0,10 meter kuadrat itu sama dengan 0,10 kali 10 pangkat 4 cm kuadrat. Sama dengan 10 pangkat 3 cm kuadrat. Kemudian berapa inch kuadrat? Jadi faktor konversi dari meter kuadrat menjadi inch kuadrat adalah 1550. Sehingga 0,10 meter kuadrat sama dengan 0,10 kali 1550 inch kuadrat. Hasilnya adalah 155 inch kuadrat. Kemudian berapa feet kuadrat? Faktor konversinya adalah 10,7649 feet kuadrat. Sehingga 0,10 meter kuadrat itu sama dengan 0,10 kali 10,7649 feet kuadrat. Kemudian contoh yang berikutnya, ada spesimen logam untuk uji tarik berbentuk silindris dengan diameter 3 mm. Dengan diameter 3 mm. Hitung luas penampang spesimen dan nyatakan dalam satuan sentimeter persegi dan meter persegi. Ya. Jadi bentuknya silindris. Jika bentuknya silindris, penampangnya berbentuk silindris, maka luas penampang silindris sama dengan 0,785 kali diameter kuadrat. Ya, kali diameter kuadrat. Atau kalau yang menghitung pakai jari-jari, ya pi kali r kuadrat. Ini saya pilih yang menggunakan diameter, jadi 0,75 kali d kuadrat. Hasilnya luas penampangnya adalah 0,785 kali 3 kuadrat sama dengan 7,065 mm kuadrat. Nah, kemudian berapa cm kuadrat? Faktor konversi dari milimeter kuadrat menjadi cm kuadrat adalah 10 pangkat min 2. Sehingga hasilnya adalah 7,065 kali 10 pangkat min 2 cm kuadrat. Berapa meter kuadrat? Faktor konversi dari milimeter kuadrat menjadi meter kuadrat adalah 10 pangkat min 6. Sehingga hasilnya adalah 7,065 kali 10 pangkat min 6. Yang berikutnya, besaran turunan yang lain adalah volume atau isi. Volume atau isi. Volume itu adalah ruangan yang berada di dalam suatu bentuk benda. Sehingga volume suatu benda tergantung kepada bentuknya. Bentuknya seperti apa itu yang kita hitung. Volumenya berapa. Satuan pengukuran volume menurut standar internasional adalah meter kubik atau meter pangkat 3. Meter pangkat 3. Nah, ini ada dua bentuk, misalkan yang ini sebelah kiri adalah bentuk silinder, sedangkan yang kanan adalah bentuk balok. Ya, maka rumus untuk menghitung juga berbeda. Ya, juga berbeda. Hubungan antar satuan 1 meter pangkat 3 atau sentimeter kubik itu sama dengan 10 pangkat 6 cm kubik. Ya.
10 pangkat 6 cm kubik. Sedangkan 1 cm kubik sama dengan 10 pangkat 3 mm kubik. Warna merah adalah faktor konversi. Ya. Kemudian 1 meter kubik sama dengan 35,3198 feet pangkat 3. Ya. 1 meter kubik sama dengan 61,0235 dan 1 feet pangkat 3 sekian inch pangkat 3. Nah, kemudian liter juga demikian. Liter itu termasuk dalam satuan volume, di mana 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik, sehingga 1 liter itu sama dengan 1000 cm kubik. 1 cm kubik sama dengan 10 pangkat min 3 liter. Kemudian 1 galon itu berapa? Ya 3,78 sekian liter. Itu adalah faktor konversi untuk menghitung volume atau isi. Kemudian contoh konversinya, di sini ada minyak pelumas yang berada di dalam suatu kaleng berbentuk tabung dengan diameter 10 cm. Ya, diameternya 10 cm dan tingginya 20 cm misalnya. Hitung volume minyak pelumas di dalam kaleng tersebut dan nyatakan volumenya dalam satuan meter kubik dan liter. Di meter kubik dan liter. Jadi harus dilihat atau harus diingat faktor konversi dari sentimeter pangkat 3 menjadi meter pangkat 3 atau menjadi liter. Penyelesaiannya, jika volume dari suatu kaleng berbentuk silindris itu adalah 0,785 D kuadrat dikalikan H. D adalah diameter, H adalah tingginya. Sehingga volumenya bisa dihitung dengan itu. Atau menggunakan jari-jari pi R kuadrat kali H atau kali T tingginya. Sama saja, silakan. Sehingga volumenya kalau kita masukkan diameter dan tingginya akan menjadi 0,785 10 pangkat 2 dikalikan 20. Hasilnya adalah 1570 cm kubik atau pangkat 3. Kemudian berapa meter kubik? Kita harus ingat faktor konversi dari cm kubik menjadi meter kubik adalah 10 pangkat min 6. Sehingga hasilnya adalah 1,570 10 pangkat min 3. Untuk menjadi liter, faktor konversinya cm kubik menjadi liter adalah 10 pangkat min 3 liter. Sehingga hasilnya adalah 1,570 liter. 1,570 liter. Yang berikutnya, besaran turunan yang lain adalah berat. Jadi berat W itu sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Ini sudah pernah kita bahas, W sama dengan M kali G. Dengan G adalah percepatan gravitasi, besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat. Satuan dari berat, kalau kita lihat persamaannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Atau lebih umum disebut sebagai Newton. Ya, disebut sebagai Newton. Hubungan antar satuan, 1 Newton sama dengan 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Sedangkan untuk satuan British, ya, 1 Newton itu sama dengan 0,2248 lbf pon gaya. Ya. Sebelumnya kita telah membahas pon massa. Ya. Contoh konversinya,
Ini ada spesimen logam, ketika ditimbang masanya 200 gram. Masanya 200 gram. Hitung berat spesimen tersebut dan nyatakan berat spesimen dalam satuan Newton dan lbf pon gaya. Penyelesaiannya, jadi karena 1 Newton itu sama dengan 1 kg meter per sekon kuadrat, maka massa spesimen harus kita rubah menjadi satuan kilogram. Jadi 200 gram itu sama dengan 200 kali 10 pangkat min 3 kg atau 0,2 kg. Sehingga berat W sama dengan M kali G sama dengan 0,2 kg kali 9,8 meter per sekon kuadrat. Hasilnya adalah 1,96 kg meter per sekon kuadrat atau 1,96 Newton. Berapa lbf? Faktor konversi dari Newton menjadi lbf adalah 0,2248 sehingga dihasilkan 0,440608 lbf. Nah, itu tadi contoh-contoh soal yang kita bahas hari ini. Nah, ini ada latihan soal yang bisa Anda kerjakan. Nanti Anda kerjakan, ya, jangan malas-malas untuk mencoba. Ya. Nah, kemudian terima kasih telah mengikuti bahasan ini, bahasan tentang besaran dan satuan bagian kedua. Kemudian bagi yang sedang saya ajar atau saya ampu, nanti hasil pekerjaan latihan soalnya dikirim ke email itu pondiudianto@polinema@ac.id atau dikirim ke Google Classroom yang telah kita buat ya, di kelasnya masing-masing. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Alon-alon pokok ngerti, alon-alon pokok paham. Jangan malu untuk mencoba mengerjakan. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.